Halo Sobat Harmoni, selamat datang di podcast Suara Nusantara, tempat kita ngobrol-ngobrol santai tapi berbobot tentang isu-isu sosial dan kebangsaan. Bersama saya Zahra, dan di sini ada 4 narasumber kece yang bakal ngebantu saya untuk mengulik makna dari film 98. Nah, yang pertama ada Rehan. Halo. Dan yang kedua ada Rika. Halo guys. Yang ketiga ada Ari. Halo. Dan yang terakhir ada Salsa. Halo. Nah, di film ini tuh bukan cuma menceritakan kisah cinta di tengah krisis aja ya, tapi juga refleksi tentang perjuangan rakyat, hak dan kewajiban warga negara, serta bagaimana bangsa ini bisa belajar dari luka masa lalu. Oke, langsung aja kita mulai dari topik pertama, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara yang tergambar di film ini. Nah, kalau dari Rehan nih, menurut Rehan setelah Rehan menonton film Di Balik 98, ada nggak sih hal-hal yang bisa kamu refleksikan dari film ini? Menurut saya film Di Balik 98 itu menggambarkan situasi di mana rakyat menuntut hak mereka, yaitu hak untuk bersuara, hak keadilan, dan hak kebebasan dari penindasan. Namun di sisi lain juga ada kewajiban rakyat sebagai warga negara, yaitu menjaga ketertiban dan mencintai tanah air secara damai. Oke, jadi kalau yang dilihat dari film ini tuh kita sebagai rakyat harus menjalankan kewajiban kita ya, Iya. dan juga kita harus menerima hak kita gitu kan. Hmm. Nah, dari film ini juga menceritakan kalau konfliknya itu ada benturan antara hak rakyat dan kewajiban pemerintah yang saat itu gagal dijalankan ya. Iya, betul sekali. Pemerintah pada saat itu gagal melindungi rakyat, sementara rakyat menjalankan kewajiban moralnya untuk memperjuangkan keadilan. Itu paradok yang sangat kuat di film ini. Oke, kita lanjut ke bagian yang lebih hangat nih, yaitu inspirasi dari film ini untuk harmoni sosial Indonesia di masa kini. Nah, kalau menurut Rika nih, setelah kamu menonton film Di Balik 98, ada nggak sih pesan penting yang bisa kamu petik dari film tersebut? Film ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bisa menjadi sumber kekuatan kalau ada empati dan dialog. Lihat aja karakter di film ini. Ada yang dari latar belakang militer, mahasiswa, rakyat kecil, semua punya pandangan berbeda. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa tujuan mereka sama, yaitu mencintai Indonesia. Oh iya, berarti kalau dari film ini tuh ada ketimpangan pemikiran gitu ya antara pemerintah dengan rakyat gitu ya. Dan pada akhirnya mereka pun harus saling mengerti gitu biar bangsa Indonesia ini nggak hancur, nggak pecah gitu nggak sih? Wah, setuju banget sih. Jadi di film ini tuh bukan cuma menceritakan tentang sejarah kan, tapi juga cerminan dari kondisi sosial kita sekarang ya. Betul, saat ini kita sering banget terpecah karena perbedaan politik, agama, dan pandangan. Film Di Balik 98 ngajarin kita bahwa demokrasi bukan sekedar hak untuk bicara, tapi juga kewajiban untuk mendengarkan. Kewajiban untuk mendengarkan, baik itu dari sisi pemerintah ataupun rakyat. Jadi harus saling-saling mendengarkan dan memahami gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian refleksi nih. Nah, kalau menurut Arik setelah menonton film Di Balik 98, ada nggak sih hal paling berkesan yang buat kamu setelah nonton film itu? Untuk hal yang berkesan itu ada dua. Yang pertama ada rasa kehilangan, dan yang kedua ada rasa kebangkitan. Film ini itu menunjukkan betapa rapuhnya sebuah bangsa ketika keadaan itu menghilang. Tapi negara itu bisa menjadi sangat kuat ketika mereka bangkit bersama-sama. Dalam sisi moral, film ini menegaskan bahwa pentingnya kesetiaan pada nilai kemanusiaan di atas kepentingan pribadi atau politik. Oh, berarti kalau dalam kehidupan ini kita tuh nggak boleh mengutamakan kepentingan pribadi kita aja ya, kita juga harus mengerti keadaan sosial gitu. Ya. Oke. Wah, itu pesan yang dalam banget ya. Jika ditarik ke masa kini, ada nggak sih hal refleksi yang bisa kamu terapkan gitu dalam kehidupan kamu setelah menonton film Di Balik 98? Kita harus sadar bahwa demokrasi yang kita rasakan saat ini itu hasil dari perjuangan dan air mata di masa lalu. Jadi menghormati perbedaan, tidak menyebar kebencian, dan aktif berkontribusi bagi masyarakat, itu cara kita menghormati pada sejarah 1998. Oke, obrolan kita berarti luar biasa banget ya, dari tadi terkait tentang kewajiban hak dan rakyat maupun pemerintah gitu ya. Sebelum kita tutup nih, ada nggak sih satu kalimat penting yang ingin kalian sampaikan gitu biar sobat-sobat Harmoni di sini juga tertarik buat nonton film Di Balik 98? Nah, pertama dari Salsa. Salsa, menurut pendapat kamu gimana? Kalau menurut aku, film Di Balik 98 nunjukin rakyat itu berjuang buat dapetin hak mereka, sementara mereka tetap punya kewajiban buat jaga ketertiban dan cinta sama negaranya.
Dari cerita itu kita bisa lihat perbedaan justru kita bisa bikin kita kuat, saling ngerti satu sama lain. Tarik kesimpulannya gitu, kita sebagai rakyat yang udah berada di masa sekarang yang bilang damai ya, udah nggak ada perpecahan sana sini secara langsung, secara fisik. Ya mungkin ada sih beberapa kota-kota tertentu, tapi kan nggak kayak dulu yang semua tuh saling menyerang gitu ya kan ya. Nah kalau dari sisi menurut Bapak Reham, gimana sih kesimpulan atau satu pesan yang ingin kamu sampaikan setelah menonton film di 98 ini? Menurut saya hak dan kewajiban itu dapat dilihat dari dua sisi mata uang, yaitu kalau kita menuntut hak ya jangan lupa melakukan kewajiban. Itu saya sih. Oh iya benar sih, kayak topik awal tadi ya, Iya, yang menanya kalau kita sebagai rakyat itu menuntut hak, kita juga nggak boleh ngelupain kewajiban kita ya. Itu kewajiban itu sangat penting. Nah kalau dari pendapat Rika, menurut Rika gimana sih? Kalau menurut saya, harmoni bukan tentang menyeragamkan, tapi tentang menghargai perbedaan. Oke, Dan masa lalu, seberat apapun masa lalu, adalah guru terbaik untuk membangun masa depan yang lebih manusiawi. Wah luar biasa ya kalimatnya. Nah, semoga pesan di balik film 98 ini bisa terus menginspirasi kita ya untuk menjaga semangat reformasi dan kebersamaan bangsa. Oke, terima kasih buat Rehan, Rika, Arik, dan Salsa. Juga buat kamu Sobat Harmoni yang udah nonton podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Suara Nusantara. Dan jangan lupa buat belajar dari masa lalu serta berkarya untuk masa depan. Bye-bye! Bye-bye!